yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersukacita karena memasuki peribadahan dalam peringatan khusus, yaitu di hari Pentakosta di tahun 2021. Ibadah Pentakosta ini mari kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Roh Kudus memampukan kita menghadapi tantangan hidup. Baiklah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita akan mengangkat litani dari Mazmur 104 ayat 24 dilanjutkan dengan 27 sampai 35. Jemaat bagian yang masuk. Mazmur 104 ayat 24 dilanjutkan 27 sampai 35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu, semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan, Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Baiklah, mari kita akan mengagungkan kemuliaan Tuhan kita dengan Kidung Jemaat 237 bait pertama sampai dengan kedua. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang mau bertobat, Tuhan memberikan anugerah dan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam firman yang terdapat di dalam surat Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita saatnya akan menyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan atas pemeliharaan Allah bagi hidup kita melalui persembahan yang telah kita kumpulkan. Dengan memperhatikan firman-Nya yang demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tesalonika pertama bab 5 ayat 18. Baiklah saudara dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita akan mengaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, diiringi dengan kidung jemaat nomor 291 bait pertama sampai dengan bait yang keempat. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menundukkan kepala kita di dalam doa syukur kita. Mari. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang menjadi kasih-Mu. Engkau yang memelihara hidup kami di sepanjang waktu. Bahkan oleh karena Roh-Mu yang kudus, kami senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk melakukan berbagai perkara di dalam kemuliaan-Mu. Ya Bapa, pada saat ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami datang menghaturkan persembahan kami. Ya Allah, layakkanlah, terimalah, dan pakailah sebagai sarana untuk kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja-Mu. Dan melalui kami semua, warga jemaat-Mu, orang-orang yang telah mengeluarkan tangan untuk mengaturkan persembahan ini,
Kiranya Engkau berkenan memakai hidup kami semuanya untuk menyatakan apa yang menjadi karya agung keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan terang dan pertolongan kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus yang hadir di tengah kami pada saat ini, agar kami bisa mendengar, mengerti, dan melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ada dua bacaan. Bacaan yang pertama akan kita terima dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Dan bacaan yang kedua yaitu dari Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai Injil Yohanes 16 ayat 4b. Nah, di dalam tayangan ini akan dibacakan dari Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan Yohanes 16 ayat 4b. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, saat ini kita telah memasuki peringatan sekaligus perayaan Pentakosta pada tahun 2021 ini. Bicara tentang Pentakosta, senantiasa kita tidak akan terlepas dari yang namanya tradisi besar yang semuanya ada di dalam Alkitab, yaitu tradisi Perjanjian Lama maupun tradisi Perjanjian Baru yang seringkali disebut sebagai tradisi sejarah gereja.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, terkait dengan kita, maka Pentakosta secara sederhana sebagai gereja adalah di mana gereja memperingati suatu peristiwa yang luar biasa, suatu peristiwa yang spektakuler, yaitu tentang kedatangan Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api yang berterbaran kemudian hinggap di atas kepala para orang-orang kudus atau murid-murid Yesus di satu tempat pada waktu itu. Dan itu jelas sekali disaksikan di dalam bacaan pertama kita tadi, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, yaitu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Dan apa yang terjadi sebagai sesuatu perkara yang spektakuler, sesuatu yang sangat luar biasa, dahsyat, tentu di sini bisa terlihat dengan adanya tanggapan dari banyak orang. Di satu sisi, kebanyakan memang tanggapannya adalah tanggapan yang menunjukkan suatu sikap yang terheran-heran, penuh rasa kekaguman yang luar biasa atas peristiwa yang terjadi pada saat itu. Namun ada pula Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang mencoba untuk tetap berkata miring terhadap kenyataan yang tengah terjadi pada waktu itu, meskipun hal itu sesungguhnya memang menjadi penggenapan dan itu menjadi sebuah realitas yang terjadi. Nah, apapun yang terjadi Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, khususnya ketika kita bicara tentang hal yang luar biasa dari peristiwa Pentakosta ini, sesungguhnya kita senantiasa diajak untuk mencari apa yang menjadi makna dasar beserta dengan perwujudannya tentang peristiwa atau fenomena Pentakosta yang sesungguhnya. Nah, dari hal ini Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita sebagai gereja melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita diajak di dalam pencarian makna itu beserta dengan perwujudannya. Kita diajak untuk berani menyongsong hidup. Nah, disinilah sebetulnya titik mula kita untuk bisa tidak hanya sekedar senantiasa terjebak di dalam euforia tentang peringatan dan perayaan yang cenderung untuk membuat suatu rasa kekaguman secara terbatas. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa mengerti, untuk bisa menemukan makna yang sedang kita dan senantiasa harus kita cari beserta dengan perwujudannya, maka kita sesungguhnya tidak bisa terlepas dari apa yang memang sejak semula telah menjadi rancangan dari peristiwa itu sendiri, atau dengan kata lain dari apa yang telah dinubuatkan dari peristiwa Pentakosta sebagai turunnya Roh Kudus pada waktu itu. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, peristiwa Pentakosta yang saat ini sedang kita peringati, sedang kita rayakan bersama pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita dengarkan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus tentang kebenaran kedatangan Roh Kudus ini. Nah, melalui bacaan Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan dengan Injil Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bisa mengetahui apa itu sesungguhnya yang menjadi dan bagaimana makna itu sesungguhnya harus diwujudkan. Yang jelas melalui perikop itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat adanya pernyataan
pernyataan dari Yesus Kristus sendiri. Pernyataan dari Dia tentang adanya kedatangan sosok penghibur yang diutusnya, yang diutus oleh Yesus sendiri dari Bapa. Nah, sosok penghibur itulah yang disebut sebagai roh kebenaran. Dan roh kebenaran ini tidak ada lain selain sumbernya dari yang keluar dari Bapa. Maka roh kebenaran atau sang penghibur ini tidak ada lain pula adalah asalnya dari Bapa sendiri. Nah, apa yang akan terjadi dengan kedatangan sang penghibur atau roh kebenaran ini? Di situ Tuhan Yesus menegaskan apa yang akan terjadi. Bahwa kedatangan penghibur atau roh kebenaran itu terkait dengan keberadaannya, terkait dengan karyanya. Oleh karena itu, sang penghibur ataupun roh kebenaran dinyatakan ia akan bersaksi tentang aku, bersaksi tentang diri Yesus itu. Ia yang lahir di tengah dunia sampai ia yang mengalami sengsara, mati sebagai penebusan, tetapi juga bangkit hidup dan naik ke surga. Dan tentunya akan datang yang kedua kalinya. Dan itu semua Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan di dalam Kisah Para Rasul disebut sebagai karya kebenaran yang agung yang dilakukan oleh Allah. Dan itu ada di dalam kesaksian para muridnya pada waktu itu. Nah, inilah Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, hal yang penting yang pertama untuk bisa kita mengerti bagaimana Pentakosta itu. Bahwa kita mesti harus melihat dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus sendiri tentang kehadiran Roh Kudus atau Sang Penghibur atau Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Sedangkan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, seiring dengan kejadian yang dikatakan atau dinyatakan oleh Yesus itu, yaitu tentang kehadiran Sang Penghibur atau Roh kebenaran atau Roh Kudus itu, Dia pun menekankan di sini di sisi lain bahwa para muridnya harus menjadi saksi terkait dengan perkara ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, jadi jelas sekali di sini ada satu keterkaitan bahwa Roh Kudus pada hakikatnya roh yang akan bersaksi tentang Yesus. Sementara di sini ketika Yesus menyatakan akan adanya kedatangan Roh Kudus dan diberikan kepada mereka para orang-orang kudus atau para muridnya di sini. Dan di sini ada kehendaknya bahwa mereka harus juga harus mau bersaksi. Berarti di sini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, karya Roh Kudus memiliki keterkaitan yang erat dengan peran dari orang-orang percaya itu sendiri. Bagaimana harus mengambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah. Dan terkait dengan ini Bapak Ibu serta Saudara dikasih Tuhan, apa yang dikerjakan Allah di dalam Roh-Nya yang kudus bersama atau dengan melibatkan orang-orang kudus, para muridnya, ini terkait dengan apa yang memang menjadi latar belakang penyelamatan yang dilakukan di tengah dunia ini, yaitu keberadaan dunia yang senantiasa tidak akan pernah ada akhirnya di dalam mengalami penderitaan, di dalam mengalami kesusahan.
Kita yakin bahwa yang namanya penderitaan dan kesusahan tidak akan pernah ada habisnya sebelum dunia ini berakhir. Tetapi di dalam Roh Kudus, di dalam Roh kebenaran, ada sesuatu yang diubahkan bagi kehidupan setiap insan yang percaya. Sehingga meskipun dunia ini sengaja terus-menerus akan dilanda oleh kesusahan, kepedihan, keprihatinan, tetapi keselamatan akan senantiasa bisa dimiliki, senantiasa akan bisa dirasakan, dialami oleh orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat bahwa ada hubungan antara harapan untuk bisa memperoleh keselamatan dengan kehadiran Roh Kudus. Setiap orang yang menerima Roh Kudus, pada akhirnya dia akan memiliki keberanian, dia akan memiliki kemampuan untuk menyongsong kehidupan ini, meskipun hidup memiliki kenyataan yang dinamis. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan apa yang bisa kita terima dari perkataan Tuhan Yesus Kristus tentang kehadiran Sang Penghibur atau Roh kebenaran, dan itu nyata di dalam kesaksian kisah para rasul, pada akhirnya tergenapi di dalam peristiwa Pentakosta, di mana dalam tradisi gereja, tradisi Kristen, tradisi perjanjian baru, itu adalah kedatangan Roh Kudus yang dilimpahkan kepada setiap pribadi orang-orang percaya, para murid Yesus pada waktu, untuk melakukan kesaksian dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam wujud komunikasi kepada bangsa-bangsa. Nah, disinilah sesungguhnya kita akan bisa melihat perwujudannya secara nyata. Ternyata bahwa kehadiran Roh Kudus sebagai sesuatu yang luar biasa itu adalah sebuah cara bagi Allah untuk menyatakan dirinya. Dan bagaimana ia menyatakan dirinya sebagai penyelamat, Tuhan berkenan untuk melibatkan, memberikan partisipasi kepada orang-orang percaya untuk melakukan kesaksian itu. Dan karena itu kesaksian orang-orang percaya sesungguhnya bukanlah kesaksian dari dirinya sendiri, tetapi adalah dari Roh Kuduslah yang berkarya. Dan pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini masih diliputi oleh berbagai macam pandemi, oleh pandemi COVID-19 ataupun persoalan-persoalan yang beraneka ragam, sama seperti kehidupan yang terjadi pada waktu itu, di mana para rasul pada mulanya juga mengalami krisis kehidupan, baik secara sosial, secara kepribadian, secara psikologis, dan lain sebagainya, bahkan secara spiritual. Tetapi oleh karena kedatangan Roh Kudus, pada akhirnya mereka berani, mereka mampu bersaksi, berani untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dilakukan Allah sebagai pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah, pekerjaan besar sebagai suatu karya keselamatan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Maka kita pun juga akan mampu melakukannya, kita akan mampu untuk bisa mewujudkannya. Disinilah nyata sekali Bapak, Ibu, bagaimana wujud yang nyata bahwa kita berani menyongsong hidup oleh karena Roh Kudus telah hadir bagi kita. Rasul-rasul oleh karena Roh Kudus berani untuk menghadapi tantangan, meskipun mereka harus disesah, bahkan dikata oleh Yesus mereka dibenci sampai dibunuh karena orang-orang itu mengatasnamakan telah melakukan bakti bagi Allah. Tetapi sesungguhnya karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Yesus itu, nah itu pun juga seringkali menjadi gambaran yang sering terjadi pula dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita lihat
Sesungguhnya Tuhan memberikan kemampuan kita melalui cara berkomunikasi secara manusiawi, bahasa-bahasa yang dimiliki oleh umat di tengah dunia ini, sehingga kehadiran Roh Kudus yang ada luar biasa itu dalam rupa lidah-lidah api yang membuat takjub banyak orang itu, namun dapat mereka terima, itu pula yang akan kita terima. Meskipun saat ini sedang mengalami pandemi, tapi ada bahasa-bahasa sesuai dengan pergumulan pada saat ini yang bisa kita nyatakan oleh pertolongan Roh Kudus, agar di masa-masa ini kita tetap bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar. Itulah karya keselamatan, karya besar yang dilakukan oleh Allah bagi kehidupan umat ini, melalui kita, menjadikan partisipasi kita di tengah kehidupan. Dan demikian pula Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam pergumulan kita, itu pun juga bisa menjadi bagian, arena bagi kita untuk mengalami sekaligus menghayati dan mewujudkan karya Tuhan yang memberikan keberanian bagi kita untuk menyongsong kehidupan. Selamat berkemenangan di dalam Tuhan, selamat menyongsong kehidupan karena Roh Kudus yang ada pada diri kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemberitaan firman-Mu saat ini. Sungguh bahwa Pentakosta adalah sesuatu yang luar biasa, yang begitu menakjubkan. Tetapi semuanya itu ada hal yang terbesar ketika kami mengerti apa yang sejak semula telah Engkau katakan kepada kami. Dengan kehadiran Roh Kudus itu sesungguhnya adalah untuk memampukan kami, membekali kami, bisa menjalani apa yang jadi panggilan hidup kami, menjadi pemberita-pemberita, saksi-saksi Tuhan. Karena itu Tuhan, kehadiran Roh Kudus sungguh akan menolong kami agar kami bisa menjadi saksi yang semakin berdaya. Karena memang kehadiran-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus akan menyaksikan tentang Yesus. Tuhan, mampukan kami untuk mewujudkan tentang Yesus itu di tengah-tengah berbagai macam pergumulan kehidupan kami. Karena hikmat dari Roh-Mu yang kudus, Sang Roh penghibur. Sehingga pada akhirnya Tuhan, banyak orang dengan bahasa-bahasa yang manusiawi, penuh kasih, sebagaimana Engkau telah menyatakan di dalam Roh-Mu yang kudus kepada banyak orang yang hadir pada saat itu di Yerusalem, akan juga menjadi berita yang bisa didengar oleh banyak orang di sekitar kami yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam rancangan dan pimpinan Tuhan oleh karena Roh-Mu yang kudus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani secara bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita undur dari tempat ini dengan semangat Pentakosta, di mana kita dimampukan untuk berani menyongsong hidup, untuk memberikan kemenangan bagi banyak orang, sebagaimana Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Ini mari kita menyiapkan diri untuk menerima perutusan Tuhan. Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Kami berani menyongsong hidup bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bersama Dia. Undurlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dengan bersama-sama diiringi Kidung Jemaat 392, bait pertama sampai kedua. Ku berbahagia yakin teguh.